suatu pantai, ada dua orang mahasiswa yang sedang berkeliling menikmati keindahan pantai. Akan tetapi, salah satu dari antara mereka teringat akan tugas kuliah yang diberikan oleh dosen mereka. Kemarin kita ada tugas kan? Oh iya, tugas kita mengenai apa sih? Aku lupa soalnya. Tentang CO2 terlarut di dalam air laut. Oh iya, karena kebetulan kita juga di laut nih, dekat laut. Coba kita cari tahu tentang laut itu. Yuk. Ayo, Ketika mereka sedang berkeliling di tepi pantai sembari mencari informasi tentang tugas mereka, mereka melihat ada seorang ibu petugas pembersih pantai yang sedang melakukan tugasnya. Mereka pun menghampiri ibu tersebut dan berbincang-bincang dengannya. Itu kebetulan ada pembersih pantai. Yuk kita samperin yuk. ayo. Permisi Bu, kami dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oh iya, ada apa, Dek? Begini Bu, kami di sini berbincang-bincang santai dengan Ibu. Nah, Ibu udah berapa lama jadi pembersih pantai di sini? Saya sudah 2 tahun, Dek, di sini. Apa alasannya bertahan selama 2 tahun Bu? Terus kenapa Ibu nggak coba cari kerjaan yang lain Bu? Oh iya, karena saya sudah hampir 2 tahun kerja di sini, jadi saya sudah nyaman dan ya dijalani saja begitu. Oh, jadi begitu ya Bu. Saya mau nanya Bu, apakah sudah ada yang melakukan penelitian tentang kadar CO2 yang terlarut di dalam air laut? Oh, kurang tahu, Dek. Kalau adik-adik mau nanya, kebetulan di sini ada peneliti yang sedang melakukan penelitian. Coba saja adik-adik tanya kepada mereka, mana tahu mereka bisa menjawab pertanyaan adik-adik. Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya ya. Oh iya, Kemudian, kedua mahasiswa tersebut menghampiri para peneliti yang sedang melakukan penelitian mereka di tepi pantai untuk menemukan jawaban atas tugas mereka. Permisi Bu, tadi pembersih pantai memberitahu kami bahwa Ibu sedang melakukan penelitian di sini. Kami mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan diberi tugas untuk meneliti CO2 yang terlarut di dalam air laut. Oh iya dek, kami sudah melakukan penelitian terkait hal itu. Apakah kami boleh bertanya Bu? Oh iya, silakan dek. Bagaimana ya Bu proses CO2 di dalam laut? Karbon dioksida yang terdapat dalam air laut umumnya berasal dari udara melalui proses difusi yang terbawa oleh air hujan. Hasil proses respirasi mikroorganisme dari hasil penguraian zat-zat organik oleh mikroorganisme. Dalam air laut, senyawa CO2 terdapat dalam bentuk ion dan bentuk molekul. Bentuk molekul dan ion itu gimana ya Bu maksudnya? Dalam bentuk ion adalah ion bikarbonat atau HCO3 dan karbonat atau CO3. Sedangkan dalam bentuk molekul yaitu molekul karbon dioksida bebas atau CO2 dan asam karbonat H2CO3. Lalu kalau boleh tahu faktor-faktor apa saja ya Bu yang mempengaruhi CO2 itu terlarut dalam air laut? Menurut kami, ini ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, 1. Temperatur dan tekanan kelarutan CO2 dalam air laut sangat bergantung pada temperatur air laut. Mengapa? Karena kenaikan temperatur tersebut akan menyebabkan gas CO2 keluar dari air, sehingga kenaikan temperatur air akan menyebabkan kadar CO2 semakin rendah. Karbon dioksida lebih mudah larut di dalam air, maka tekanan partikel CO2 juga berhubungan dengan beberapa parameter fisika, yaitu berbanding terbalik dengan kecepatan angin dan temperatur air laut dan berbanding lurus dengan temperatur sedimen. Yang kedua, kandungan garam dalam air laut, CO2 yang terlarut akan bereaksi dengan kalsium membentuk CaCO3. Tinggi rendahnya kadar CO2 bebas akan mempengaruhi kandungan Ca dan seterusnya akan mempengaruhi kadar ortofosfat dalam suatu perairan. Yang ketiga, derajat kesamaan atau pH pada asam menurut Harvey pada tahun 1974, apabila CO2 dikeluarkan dari air laut, misalnya dalam proses fotosintesis tanaman, atau dengan memasukkan udara bebas, maka akan menambahkan tingkat keasaman tersebut akan bertambah. Yang keempat ada lapisan minyak. Karbon dioksida yang terdapat dalam air laut umumnya berasal dari udara melalui proses difusi dan dari proses respirasi makroorganisme, serta dari hasil penguraian zat-zat organik
oleh mikroorganisme. Proses difusi tersebut akan terganggu apabila terdapat sejumlah lapisan minyak yang menutupi permukaan air laut. Akibatnya, kadar CO2 dalam air laut akan berkurang. Yang kelima, ada gelombang atau turbulensi. Karbon dioksida yang berasal dari atmosfer yang dapat larut dalam air laut sebagai hasil interaksi terhadap permukaan air laut. Proses pelarutan karbon dioksida dalam air laut ini semakin mudah dengan adanya gelombang atau turbulensi. Yang keenam, ada kandungan fitoplankton. Pengaruh fitoplankton terhadap kadar karbon dioksida dalam air laut adalah adanya proses respirasi dan fotosintesis. Pada saat siang hari, seluruh fitoplankton akan melakukan proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, karbon dioksida akan diserap oleh fitoplankton, sehingga proses ini akan menurunkan kadar karbon dioksida dalam air laut. Sedangkan pada malam hari atau tidak adanya matahari, maka akan terjadi proses respirasi, yaitu fitoplankton akan mengeluarkan karbon dioksida dan memasukkannya ke dalam air. Lalu peran CO2 gimana, Bu? Sebagaimana halnya oksigen, maka gas CO2 juga merupakan senyawa kimia panjang utama pada kehidupan, yaitu CO2 dalam air laut antara lain dipergunakan dalam proses fotosintesis dan pembuatan kulit binatang laut. Baik, terima kasih atas bantuan informasi yang Ibu berikan. Cukup membantu dalam menyelesaikan tugas kami. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Dek. Senang membantu kalian. Kemudian setelah berbicara, kedua mahasiswa tersebut kembali pulang untuk menyelesaikan tugas mereka, sedangkan kedua peneliti tersebut kembali untuk melanjutkan penelitian mereka. Sekian drama singkat jarak jauh dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.